to kiss me. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yusaika Putri, NIM 25103-205 dari kelas manajemen F. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT dari kelompok 5 manajemen F, bertemakan hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Alam sering dieksploitasi manusia secara berlebihan. Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah yang suci dan harus dijaga. Manusia dan alam diciptakan untuk saling melengkapi, bukan merusak. Dan tugas kita sebagai manusia yang diciptakan di bumi oleh Allah ditugaskan untuk menjaga alam dan tidak boleh merusak, karena kita saling melengkapi. Konsep hubungan manusia dan alam yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta tunggal alam semesta, alam sebagai makhluknya tunduk dan bertasbih. Adapun prinsip etika lingkungan yaitu seperti tauhid, yaitu keesaan Allah, manusia sebagai khalifah di muka bumi, mizan yaitu keseimbangan, al-adl kepercayaan dan amanah, dan ada lagi seperti kebersihan sebagian dari iman. Sudah sangat sering disebutkan dari kecil, dari TK sudah diajarkan kebersihan adalah sebagian dari iman, dan respect and caring for nature. Dan kita sebagai manusia juga harus sadar untuk menjaga lingkungan sekitar. Adapun bentuk implementasi etika lingkungan seperti konservasi dan penggunaan sumber daya secara bijak, seperti ada hemat air, hemat energi, dan kita tidak boleh boros-boros untuk pemanfaatan sumber daya, karena di luar sana masih ada orang-orang yang kekurangan untuk air, seperti kekurangan air, kekeringan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara bijak. Dan ada lagi seperti penghijauan, seperti menanam pohon, reboisasi, seperti itu. Dan ada lagi edukasi dan kesadaran lingkungan. Adapun dampak positif menerapkan implementasi etika lingkungan seperti peningkatan spiritualitas dan ibadah. Terciptanya lingkungan yang lebih asri dan lebih segar, lebih indah, karena kita menerapkan implementasi etika lingkungan dan mengurangi kerusakan alam dan lingkungan. Karena sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang seperti perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan alam untuk
penebangan pohon di area-area tinggi, di bukit-bukit untuk dijadikan hotel maupun tempat wisata seperti itu. Dan ada pula dampak negatif dari melanggar implementasi alam, seperti kerusakan ekosistem, bencana alam seperti penggundulan hutan. Jika penggundulan hutan itu nanti jika ada musim hujan bisa menyebabkan kelongsoran. Selain itu ada lagi melanggar amanah dari Allah, karena kita sebagai manusia diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga lingkungan sekitar, untuk menjaga alam, karena kita tinggal di bumi itu harus saling menjaga lingkungan dan alam. Selain itu, dampak negatif melanggar mengimplementasi alam yaitu berlawanan dengan ajaran Islam. Kembali lagi, kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga lingkungan alam. Kesimpulan dari hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam adalah amanah dari Allah yang kita sangat berharga dan harus kita jaga agar tidak rusak, dan kita harus menjaga alam sebaik-baiknya, karena semakin bertambahnya tahun, alam semakin rusak karena ulah manusia itu sendiri. Jadi kita harus menjaga alam dengan sebaik